Apa kabar sahabat gudang buku? Semoga kalian dalam keadaan sehat. Kali ini saya akan masuk pada bagian kedua dari kisah Nabi Adam alaihissalam dengan judul penciptaan Nabi Adam dan hikmah di balik penciptaannya. Allah telah memberitahukan kepada para malaikat melalui firman-Nya, yang artinya, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Quran Surah Al-Baqarah ayat 30. Menurut ayat tersebut, Allah memberitahukan bahwa Dia akan menciptakan Adam dan keturunannya, yang sebagiannya akan menguasai atas sebagian yang lain, yaitu menjadi khalifah sebagaimana firman-Nya, yang artinya, dan Dialah yang menjadikan kamu sebagai penguasa-penguasa di bumi. Quran Surah Al-An'am ayat 165. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman yang artinya, dan Dialah yang menjadikan kalian manusia sebagai khalifah di bumi. Quran Surah An-Naml ayat 62. Ayat-ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah memberitahukan kepada mereka, yaitu kepada para malaikat, tentang penciptaan Adam dan anak keturunannya. Sebagaimana Dia juga telah memberitahukan tentang perkara yang sangat besar sebelum penciptaan Nabi Adam. Para malaikat bertanya, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Quran Surah Al-Baqarah ayat 30. Diceritakan bahwa para malaikat telah mengetahui bahwasanya sebelum penciptaan Adam telah terjadi hal seperti itu, seperti yang pernah mereka saksikan sendiri pada kehidupan bangsa jin dan hin. Hin yaitu salah satu golongan dari bangsa jin. Sebelum Adam diciptakan, demikianlah sebagaimana yang dikatakan oleh Qatadah, yaitu sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abdullah bin Umar, yaitu anak Umar bin Khattab, berkata, 1000 tahun sebelum Adam, bangsa jin telah melakukan pertumpahan darah. Selanjutnya, Allah mengutus pasukan malaikat untuk mengusir jin-jin itu ke wilayah pesisir. Ibnu Abbas, sahabat dan sekaligus sepupu Rasulullah, juga mengatakan hal yang serupa. Sementara menurut Al-Hasan, para malaikat mengatakan seperti itu berdasarkan ilham yang diterima oleh mereka. Ada pula yang mengatakan bahwa para malaikat berkata seperti itu setelah diberitahu oleh malaikat Harut dan Marut, berdasarkan informasi dari malaikat yang berada di atas mereka berdua tentang terjadinya pertumpahan darah yang dilakukan oleh bangsa jin sebelum Nabi Adam diciptakan. Demikianlah menurut riwayat Ibnu Abu Hatim, yaitu seorang ahli hadis, dari Ja'far al-Bakir, yaitu anak keturunan Ali bin Abi Thalib. Ada pula yang mengatakan bahwa para malaikat telah mengetahui sesungguhnya tidaklah bumi itu diciptakan kecuali di dalamnya terdapat makhluk yang saling bermusuhan seperti itu. Makna dari firman Allah yang artinya, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memujimu dan menyucikanmu. Quran Surah Al-Baqarah ayat 30. Maksud dari ayat itu, kami, yaitu para malaikat, selalu menyembahmu. Tidak ada salah satu pun di antara kami yang berbuat maksiat kepadamu. Jika tujuan penciptaan mereka, yaitu Adam dan keturunannya, adalah untuk menyembahmu, di sini kami tidak pernah berhenti menyembahmu siang dan malam. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Maksudnya, Allah lebih mengetahui kemaslahatan yang lebih utama, yaitu sisi positif dari penciptaan mereka, yaitu Adam dan keturunannya, yang tidak kalian ketahui. Bisa juga di antara mereka akan ada yang menjadi para nabi, rasul, orang-orang siddiq, dan orang-orang saleh. Jadi kesimpulannya, Allah mengatakan kepada para malaikat bahwa Ia akan menciptakan manusia untuk menjadi pemimpin atau khalifah di bumi. Namun, para malaikat mempertanyakan hal tersebut, bukan karena para malaikat menolak atau dengki kepada Nabi Adam, seperti yang dilakukan oleh iblis. Dikarenakan mereka telah menyaksikan golongan jin saling menumpahkan darah atau saling bermusuhan satu sama yang lain di bumi 1000 tahun sebelum Nabi Adam diciptakan.
Nyatanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih mengetahui kemaslahatan, yaitu sisi positif dari penciptaan Adam dan keturunannya yang tidak diketahui oleh para malaikat, karena di antara anak keturunan Adam ada yang menjadi nabi, rasul, orang-orang siddiq, dan orang-orang saleh. Sampai di sini dulu yang bisa saya sampaikan di video ini, dan jangan lupa untuk subscribe channel buku jika kalian menyukai videonya. Dan jangan lupa juga untuk share video ini jika menurut kalian bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.